NII ya. Jelas-jelas NII ini sesat, negara Islam Indonesia ini sesat. Makanya pendeta Saifuddin Ibrahim itu bisa murtad keluar dari Islam dan salah memahami agama Islam ya, salah memahami agama Islam. Dan satu hal lagi ya kawan-kawan, banyak kawan-kawan saya, teman-teman saya yang sekarang masih jadi anggota negara Islam Indonesia NII, itu memang benar-benar sesat. Yang haram dihalalkan. Jelas-jelas ada satu perbuatan haram, maaf. Jelas-jelas satu perbuatan yang haram, tapi menurut mereka biasa, halal. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan-kawan. Meneruskan video yang saya unggah kemarin tentang pendeta Saifuddin Ibrahim. Jadi di sini saya akan memaparkan bahwa negara Islam Indonesia atau yang biasa kita kenal dengan NII itu sekarang sudah berganti nama menjadi MIM atau Masyarakat Indonesia Membangun. Dan saya saksinya, karena saya bertahun-tahun kenal dengan para tokoh-tokoh NII di wilayah Pondok Gede, Bekasi dan sekitarnya. Dan sampai saat ini ada beberapa sebagian teman saya yang masih bisa berkomunikasi, yang masih saya kontak. Itu walaupun organisasi Negara Islam Indonesia atau NII sudah dibubarkan oleh pemerintah dan dinyatakan organisasi terlarang, tetapi ideologisnya tetap masih ada sampai sekarang gitu. Hanya berganti kulit dan berganti nama, yaitu menjadi Masyarakat Indonesia Membangun atau disingkat MIM. Dan sepengetahuan saya, pada tahun kemarin itu sekretariat MIM berada di wilayah Pengasinan, itu di perumahan Bumi Bekasi Baru gitu, Bumi Bekasi Baru, dekat Unisma Bekasi. Jadi kawan-kawan, yang mau saya sampaikan bahwa NII itu benar sesat, memang sesat. Secara organisasi keagamaan ini sangat menyimpang sekali karena memutarbalikkan fakta arti dalam Al-Quran. Semisal arti mengenai sedekah, arti mengenai kenegaraan, arti mengenai perjuangan kenegaraan, itu sangat dibelokkan arti dari Al-Quran ini. Semisal ada ayat yang menyatakan bahwa negara begini, atau beramal soleh, sedekah begini. Tetapi dalam NII itu sesat, disalahgunakan artinya. Arti dalam Al-Quran ini disalahgunakan. Itu banyak orang-orang yang terjebak di dalam kesesatan NII. Itu secara agama. Yang kedua, secara kenegaraan ya. Sepengetahuan saya, negara Republik Indonesia dimerdekakan oleh Insinyur Soekarno dan kawan-kawan, bukan oleh Kartosuwiryo. Tetapi di NII sendiri, orang-orang NII tidak mengakui bahwa yang memerdekakan Indonesia ini atau yang memproklamirkan negara Indonesia ini Soekarno. Mereka tidak mengakui itu. Bahkan yang lebih parahnya lagi, mereka anggota-anggota NII ini
tidak mengakui dasar-dasar negara Pancasila, tidak mengakui itu. Makanya ketika saya itu mau dibaiat ya dari Rawalumbu, Bekasi Timur ke wilayah Pondok Gede, itu mau dibaiat ya. Dalam perjalanan itu kita, saya dan kawan-kawan itu matanya itu ditutup rapat sama kain ya. Terus bener-bener dijaga gitu, jangan sampai matanya dibuka gitu. Bener-bener rapat ditutup sama kain. Waktu itu saya ada beberapa orang, katakanlah itu pakai minibus ya, ada 6 orang lebih ya pakai minibus. Itu dalam minibus itu dijaga ketat, bener-bener jaga, jangan sampai mata calon anggota NII itu terbuka gitu. Termasuk saya itu ya. Saya waktu tahun 2010 pertama kali direkrut mau pembaiatan di salah satu gedung di Pondok Gede, daerah Pondok Gede, itu ditutup matanya rapet. Nah nyampe sana saya nggak tahu itu gedung apa ya, pokoknya saya tahu baru inget itu sekarang baru tahu nama daerah itu sekarang karena hafal betul jalannya, hafal betul. Walaupun mata ditutup rapet, pas nyampe luar gerbang itu kan mau masuk gedung pembaiatan itu kan kita dibuka matanya. Nah di dalam gedung itu satu ruangan dengan orang-orang dari Malaysia, dari Singapura, dari Brunei, itu dari berbagai negara Asia Tenggara itu kumpul semua jadi satu di situ ada. Itu proses pembaiatan di situ, proses pembaiatan. Saya dibaiat dengan kawan-kawan. Di situ ada salah satu narasumber, katakanlah narasumber yang mengatakan di papan tulis itu loh, ditulis Pancasila biasa, ketuhanan yang maha esa ya, kemanusiaan yang adil dan beradab dan seterusnya, itu biasa. Setelah ditulis itu sang moderator menanyakan kepada peserta baiat ini, pembaiatan, menanyakan begini, siapa yang berani mencoret tulisan di papan tulis itu? Artinya siapa yang berani menghapus atau mencoret Pancasila tersebut di atas? Saya nggak berani waktu itu, karena waktu itu saya antara sadar dan tidak, bimbang ya. Pikiran saya ngeblank, seolah-olah kayak semacam ada hipnotis gitu kan. Nah di situ ada beberapa peserta yang berani menghapus Pancasila itu, dihapus ya. Artinya ini kan lambang, walaupun itu sekedar tulisan di papan tulis ya. Baru nulis di papan tulis, lalu sang moderator bertanya siapa yang berani menghapus tulisan Pancasila ini ya. Ada beberapa peserta yang berani menghapus di situ, dihapuslah. Lalu sang moderator ini menulis lagi, atau narasumber ini menulis lagi soal tulisan kemerdekaan yang biasa dibaca oleh kita pas 17-an atau dibaca oleh Bung Karno waktu pada saat itu ya. Itu saya lupa. Dihapus lagi. Nah setelah itu dijelaskan oleh moderator atau narasumbernya bahwa seharusnya ini yang ada dalam sejarah negara ini adalah Kartosuwiryo. Setahu saya itu Kartosuwiryo itu pendiri DITII ya, DITII. Jadi mereka itu tidak mengakui Presiden Soekarno pada saat itu, tidak mengakui yang memerdekakan negara Republik Indonesia ini adalah Soekarno dan kawan-kawan, tidak mengakui. Tetapi mereka mengakui Kartosuwiryo dan kawan-kawan. Ini sama aja
sama aja kita ini apa namanya, tidak mengakui adanya negara Republik Indonesia ini. Makanya mereka itu berasumsi untuk mendirikan negara sendiri, namanya Negara Islam Indonesia atau NII. Itu. Jadi mereka benar-benar sesat dalam hal kenasionalismean. Mereka juga tidak ada, ideologisnya juga sudah beda, sudah sesat ya. Mereka tidak mengakui ideologis Pancasila ya, karena mereka berpatokan pada seperti yang tadi saya bilang, Kartosuwiryo, bukan Insinyur Soekarno, bukan, tapi Kartosuwiryo. Itu dalam hal kenegaraan. Belum lagi Pancasila juga berani-beraninya dihapus dan diganti, diselewengkan. Lalu dalam hal keagamaan, mereka juga sesat, benar-benar sesat yang nyata. Kita sholat beribadah atau sholat tidak boleh menggunakan sarung. Sedangkan yang kita ketahui, yang namanya sarung itu sudah lumrah. Apalagi bagi orang-orang kita seperti orang-orang Nahdlatul Ulama atau Muhammadiyah, itu sudah biasa yang namanya sarung. Sholat memakai sarung sudah biasa, ngaji memakai sarung sudah biasa, itu bahkan adat kita. Tetapi mereka tidak memperbolehkan, mereka memarahi anggotanya siapa aja yang memakai sarung, itu mereka tidak boleh memakai sarung. Dan belum lagi kalau habis sholat gitu kan kita biasa santai di depan teras apa segala macam. Itu anggota NII tidak boleh memakai celana pendek, tidak boleh. Jadi yang boleh apa? Yang boleh itu kita persis seperti umat Kristen, seperti umat Nasrani, harus memakai pakaian rapi. Semisal memakai kayak gini lah, kita sholat harus memakai celana bahan, celana lepis pun nggak boleh ya. Kita nggak boleh celana lepis, kita harus memakai celana bahan dengan pakaian putih, pakaian resmi ya. Itu persis seperti umat Nasrani. Terus kalau misal bepergian misalkan main ke rumah teman atau kemana gitu, kita tidak diperbolehkan memakai sendal, kita harus memakai sepatu. Jadi pakaian pun harus rapi, dimasukkan ke dalam, harus tidak boleh memakai kaos ya. Ini pakai kaos pun dilarang. Jadi intinya itu kita persis lah seperti umat Nasrani yang mau ke gereja gitu. Umat Kristen yang mau ke gereja itu bagaimana? Rapi, memakai setelan kemeja, memakai sepatu, memakai celana bahan, itu persis. Selain itu kita tidak boleh, dan pasti kalau ketahuan dimarahi. Saya bukan katanya loh, saya merasakan sendiri, saya saksinya. Karena saya orangnya hidupnya santai, saya nggak mau diatur. Saya perokok, di sana saya ngerokok, saya dimarahin. Di sana saya memakai biasa di rumah itu memakai celana pendek. Sekarang pun saya memakai celana pendek, lihat. Walaupun atasan seperti ini. Karena biasa kalau di rumah itu memakai celana pendek. Nih lihat ya, saya berdiri ya. Nah, ini. Saya memakai celana pendek seperti ini. Gitu. Jadi kalau di negara Islam Indonesia itu nggak boleh, kita dimarahin, dihukum kita itu. Pasti dihukum. Jadi pakaian harus rapi, harus memakai kemeja, celana pun harus memakai bahan. Celana bahan itu yang kita biasa kerja itu, nggak boleh memakai sarung, nggak boleh pakai celana pendek. Walaupun kita mau sholat atau mau bepergian atau mau santai, kita nggak boleh. Ya, itu bukan katanya, saya merasakan sendiri loh, saya saksinya. Beberapa bertahun-tahun saya bertengker di NII. Sampai saat ini pun saya tahu mereka itu masih ada, cuman berganti baju, berganti nama, ideologinya tetap sama.
itu mereka menjadi yang tadinya negara Islam Indonesia sekarang diganti menjadi meme, masyarakat Indonesia membangun. Nah, saya harap pemerintah ini segera bertindak. Ini apa namanya, organisasi terlarang, jelas-jelas merusak tatanan kenegaraan kita. Ini jelas-jelas merusak, bukan lagi persoalan agama ya, tapi ini persoalan negara. Makanya kenapa banyak orang-orang rasis di sana, di luar sana. Ini karena mereka juga terpengaruh oleh NII. NII seperti itu loh. Hati-hati. Hati-hati. Nah, terus seperti yang saya bahas di video pertama itu, saya bingung. Yang namanya organisasi NII ini, apakah organisasi kenegaraan? Ya, nasional lah, NGO nasional seperti biasa, atau organisasi keagamaan. Nah, sepanjang sepengetahuan saya waktu dulu kuliah, waktu masih lajang, saya juga sering mengikuti berbagai organisasi, baik organisasi kenegaraan maupun organisasi keagamaan. Ya, saya salah satu pendiri Lembaga Bantuan Hukum di Indramayu. Saya juga aktif di Badan Eksekutif Mahasiswa di BEM, sebagai sekretaris BEM di tahun 2009. Saya juga aktif di Serikat Nelayan Nasional dan aktif di berbagai macam organisasi keagamaan. Nah, saya paham betul, saya tahu betul bahwa yang namanya organisasi itu pasti ada namanya pertemuan, perkumpulan, pembahasan lah, katakanlah pembahasan, atau dalam istilah agama kajian-kajian ilmiah gitu kan. Nah, saya sering itu waktu mengikuti organisasi yang beneran ya, bukan yang abal-abal seperti NII ya. Nah, di NII sendiri saya bingung. Ini dikatakan organisasi kenegaraan umum. Di NII sendiri tidak ada yang namanya pembahasan yang mengenai kenegaraan. Misalkan kemasyarakatan, atau tentang hukum, atau tentang HAM, atau apalah, tidak ada. NII dikatakan organisasi keagamaan, tidak ada nyatanya. Tidak ada yang namanya kajian-kajian ilmiah atau namanya pembahasan-pembahasan tentang masalah keagamaan, tidak ada. Lalu apa yang dibahas di NII itu sendiri? Seperti yang kemarin kita ketahui ya, ada salah satu saksi atau teman akrab daripada pendeta pendeta Ibrahim ya. Saya lupa namanya itu. Saya lupa. Bukan saudara namanya juga ya, udah murtad jadi bukan saudara, saya lupa namanya. Saiful Ibrahim ya, apa namanya? Saifullah Ibrahim. Ya pokoknya gitulah. Ada terlalu teman-teman akrabnya beliau itu sedang diwawancarai oleh, kalau nggak salah itu TV One, apa itu, ada videonya. Memang benar apa yang dikatakan beliau. Jadi yang dibahas di NII itu adalah setoran uang, terus kayak semacam MLM lah. Kayak semacam LM, jadi kayak semacam multi level marketing itu sepertinya. Ada level atas, ada up down atau upline gitu, ada downline gitu kan, seperti itu. Jadi di negara Islam Indonesia itu yang dibahas semisal gini, kamu nanti kemampuan kamu setiap bulan mau bayar berapa, store berapa ke NII. Nah, 2 juta, 3 juta, 4 juta, itu paling minim 2,5 juta itu. Paling minim 2,5 juta. Itu aja yang dibahas. Itu kamu store berapa? Nanti setiap bulan kamu store berapa? Setiap minggunya nanti juga ada mingguan. Mingguannya ada kamu store berapa? Itu ya, setiap minggu juga ada setorannya, setiap bulan juga ada setorannya, dan itu nggak sedikit, itu gede uangnya. Bagi saya itu gede. Itu diwajibkan setiap bulan itu saya harus bayar 2,5 juta minimal 2,5 juta. Nah, yang kedua
yang dibahas NII selain uang, selain setoran. Itu yang dibahas NII itu adalah perekrutan anggota, persis seperti MLM. Ya. Semakin banyak semakin banyak saya yang merekrut anggota ke NII, saya jabatan di NII semakin tinggi. Misal saat ini saya sebagai warga biasa di NII. Nanti kalau besok-besok saya itu bisa merekrut orang, membawa orang masuk ke NII sekitar 10 orang atau 5 orang katakanlah, saya naik jabatan sebagai RT. Dan seterusnya. Kalau besok-besok bulan depan saya bisa masukkan orang ke NII, bawa orang ke NII sekitar 50 orang atau 10 orang, itu naik jabatan saya sebagai RW. Tapi kalau tiba-tiba saya dapat banyak nih anggota nih, saya dapat banyak anggota, rekrut banyak anggota, tiba-tiba saya dapat banyak, saya langsung jabatannya sebagai camat. Saya camat loh. Jadi walaupun saya ini bodoh, nggak sekolah ya, di NII itu karirnya itu cepat ya. Kalau di negara kita yang asli ini loh, negara Republik Indonesia yang kita cintai ini yang asli, itu kan proses lama. Kita harus S1, S2, S3 atau bahkan dokter untuk mencapai karir sebagai Pak Camat ya. Tapi kalau di NII itu nggak perlu, yang penting kamu bisa bawa anggota banyak masuk ke NII, berarti kamu sudah naik jabatan. Lalu keuntungannya apa untuk NII sendiri? Keuntungannya adalah tidak lain tak bukan adalah uang. Semakin banyak anggota, semakin banyak setoran, semakin banyak uang, semakin banyak tabungan. Seperti yang tadi saya katakan bahwa di pembahasan itu hanya yang ditanyakan itu soal setoran dan uang, terus uang. Yang pertama, yang kedua tentang yaitu tadi perekrutan anggota. Jadi semakin saya banyak bawa orang untuk masuk ke NII, semakin jabatan saya naik, karir saya naik sebagai Pak Camat. Itu. Nah, itu kan nggak sesat, hanya sekedar itu. Oh, kata siapa? Ideologisnya dicuci ideologisnya. Setelah saya memperdalami NII, nanti dicuci ideologisnya. Suruh sekolah, memang disuruh di situ ada disuruh sekolah, disuruh kuliah kelas terbuka, lalu dicuci otaknya untuk, maaf dalam arti kata, memberontak negara yang resmi ini ya, memberontak negara yang kita cintai ini, itu NII. Nah, Saifuddin Ibrahim, kembali lagi ke pendeta Saifuddin Ibrahim itu bisa murtad, mungkin beliau itu baru memahami agama Islam, walaupun Islam turunannya kayak saya, baru memahami agama Islam. Mungkin beliau sekolah dulu, mungkin hanya nongkrong katakanlah ya, hanya mencari gelar, bukan memperdalam benar-benar agama Islam. Lalu beliau ditugaskan di Al-Zaitun. Al-Zaitun itu memang berafiliasi dengan NII. Setiap 1 Muharram ya, setiap tanggal 1 Muharram itu para anggota NII itu diwajibkan touring. Bukan touring ya, istilah bahasa di NII itu apa namanya, saya lupa. Kalau di kita itu, di bahasa resmi itu, di kita resmi itu katakanlah umroh atau haji. Itu di NII setiap 1 Muharram itu, setiap tahunnya tanggal 1 Muharram, semua anggota dari penjuru dunia, penjuru negeri, baik dari Singapura, Malaysia, Thailand, itu semuanya anggota kumpul di Al-Zaitun. Entah bagaimana caranya, itu biasanya ada di Al-Zaitun, ngumpul di situ, satu titik di Al-Zaitun. Malam 1 Muharram di Al-Zaitun. Pakaiannya rapi, pakai jas. Saya sendiri saksinya, bukan katanya. Saya sendiri saksinya. Itu 1 Muharram. Tanya sama pendeta Saiful Ibrahim ya. Tanya ya, silakan tanya.
Setiap tanggal 1 Muharram itu pasti semua kumpul di Al Zaitun, anggota NII dari berbagai penjuru dunia. Baik dari Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam, Indonesia sendiri itu kumpul. Nggak tahu ngapain di sana, nggak tahu. Jadi itu kiblatnya NII. Itu sesat, ideologi dicuci di situ, dicuci. Ya, hati-hati. Nanti saya akan lanjutkan. Silakan Anda bertanya di kolom komentar. Nanti akan saya lanjutkan apa aja kesesatan NII. Ini masih banyak, kalau saya rinci ya masih banyak ya. Banyak kesesatan NII ya. Jelas-jelas NII ini sesat. Negara Islam Indonesia ini sesat. Makanya Pendeta Saifuddin Ibrahim itu bisa murtad keluar dari Islam dan salah memahami agama Islam ya. Salah memahami agama Islam. Dan satu hal lagi ya kawan-kawan, banyak kawan-kawan saya, teman-teman saya yang sekarang masih jadi anggota Negara Islam Indonesia NII, itu memang benar-benar sesat. Yang haram dihalalkan. Jelas-jelas ada satu perbuatan yang halal, yang satu perbuatan yang haram, maaf. Jelas-jelas satu perbuatan yang haram, tapi menurut mereka biasa halal. Nah, apa itu kita lanjutkan videonya di sesi berikut ya kawan-kawan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.